Oke, selamat pagi jemaat sekalian. Baik, sungguh indah bahwa kita bertemu kembali pada minggu ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Tuhan di Sunter di sini. Dan saya ingin mengajak kita untuk terus mempelajari firman Tuhan yang sudah kita pelajari sampai dengan Matius pasalnya yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasalnya yang ke-14. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasalnya yang ke-14, pasal 14, ayat 22 sampai 33, kalau sudah dapat. Saya ajak kita untuk baca secara bersama-sama dengan silih berganti. Saya akan mulai ayat 22, jemaat sekalian ayat yang ke-23. Demikian akan kita lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-33. Oke, saya akan mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berkumpul sesuai dengan yang Engkau kehendaki untuk membentuk suatu jemaat yang adalah tubuh-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mencurahkan berkat-berkat rohani kepada tubuh-Mu ini, kepada jemaat di tempat ini, berupa pemahaman yang semakin dalam akan Engkau, akan firman-Mu, akan kehendak-Mu. Dan itu yang ingin kami dapatkan melalui perikop firman Tuhan yang baru saja kami baca. Tolong kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Roh Kudus-Mu yang kiranya bekerja, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu dari mukjizat yang luar biasa yang dicatat oleh Matius. Diinspirasikan oleh Roh Kudus bagi kita. Ada banyak mukjizat yang luar biasa yang dicatatkan oleh Matius. Ada banyak yang sudah kita baca. Kita sudah membahas bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kusta yang pada waktu itu sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan dalam hukum Taurat, orang Yahudi tidak boleh memegang orang kusta, tapi Yesus Kristus justru memegang dia dan orang itu menjadi sembuh. Kita sudah melihat bagaimana Yesus Kristus menyembuhkan hamba seorang perwira dari kejauhan tanpa perlu datang ke rumahnya. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dosa seorang yang lumpuh, sampai-sampai orang bertanya, siapa dia yang bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa? Namun Tuhan kemudian melanjutkan dengan menyembuhkan orang itu untuk membuktikan bahwa dia tidak mengampuni dengan sembarangan, tapi bahwa dia sungguh memiliki otoritas untuk itu. Dan ada banyak lagi dan lagi dan lagi. Dan ini adalah salah satunya, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan mukjizat yang tercatat di Matius 14 ini cukup unik. Yang baru saja kita baca ini sangat unik karena nomor satu, dia mengikuti mukjizat yang lain, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi habis satu mukjizat,
langsung ada mukjizat satu lagi, saudara yang kasih Tuhan. Dan tentunya murid-murid pada waktu itu yang menyaksikan dua mukjizat beruntun ini, ada satu hal yang Tuhan ingin bagi mereka. Dan menarik sekali bahwa di Matius 14 ayat 33, di ayat terakhir yang tadi kita baca, Matius 14 ayat 33, ini adalah kali pertama tercatat murid-murid Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Kali pertama tercatat di sini, bahkan ini kali pertama di dalam Alkitab manusia mengakui Yesus adalah anak Allah. Sebelumnya ada roh-roh jahat yang sudah mengakui. Ketika Tuhan Yesus datang, roh-roh jahat berseru, "Hai engkau anak Allah, apa yang mau engkau perbuat dengan kami?" Roh jahat sudah mengakuinya, tetapi dari mulut manusia belum, sampai dengan Matius 14 ayat 33. Ketika akhirnya berhadapan dengan mukjizat yang luar biasa ini, mereka mengakui, sesungguhnya engkau anak Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Tuhan sengaja melakukan mukjizat ini untuk mendapatkan, untuk melihat iman dari murid-muridnya. Dan ini pun dicatatkan bagi kita hari ini, supaya kita beriman juga. Tapi iman yang seperti apa, saudara yang kasih Tuhan? Ini yang mau kita bahas. Iman seperti apa yang Tuhan ingin dapatkan melalui dia melakukan hal ini, melalui dia berjalan di atas air, melalui dia mencatatkan ini bagi kita. Iman seperti apa yang dia ingin dapatkan dari kita. Dan saya ingin membagi pelajaran kita menjadi dua hari ini. Bahkan perikop ini bisa kita bagi menjadi dua juga. Dari ayat 22 sampai ayat 27 itu boleh dibilang adalah bagian A dari perikop. Dengan puncaknya, klimaksnya di ayat 27. Ketika Yesus berseru, "Tenanglah, aku ini," katanya. "Jangan takut." Ini adalah bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, nanti dari ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Dan saudara yang kasih, dari dua bagian ini kita belajar dua hal mengenai iman yang Tuhan ingin kita miliki. Apa itu? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, adalah iman yang memahami Yesus Kristus. Tuhan ingin kita memiliki iman yang memahami, mengerti tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sentral di dalam cerita ini. Apa yang perlu kita pahami tentang Yesus Kristus Tuhan kita? Coba kita lihat pertama dari ayat 22, dikatakan di situ. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kita masih ingat bahwa baru saja dia memberi mereka makan. Tadinya murid-murid sudah mau menyuruh mereka pulang semua. Waktu mereka sore hari, murid-muridnya datang padanya, "Tuhan, di sini tempat terpencil, tidak ada makanan, suruh saja mereka pulang." Tapi Tuhan bilang, "Jangan dulu. Kita harus kasih mereka makan." Dan itu adalah mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi setelah itu selesai, giliran Yesus sekarang yang menyuruh mereka pulang. Jadi Yesus suruh mereka pulang. Kenapa Tuhan suruh mereka pulang saat ini? Ada beberapa alasan. Tentu nomor satu, ya mereka sudah selesai makan. Ya, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan sudah memenuhi kebutuhan rohani mereka. Tuhan sudah berkhotbah, menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan tidak cukup kebutuhan rohani, bahkan Tuhan sudah kasih mereka makanan fisik juga bahkan. Dan ini tiba saatnya bagi mereka untuk pulang. Tetapi mungkin ada alasan kedua yang lebih penting lagi. Di beberapa minggu lalu, ketika kita membahas di bagian yang 5 roti dan 2 ikan, saya ajak kita buka di Injil Yohanes, di mana orang-orang yang makan roti itu, semua mereka ingin memaksa Yesus menjadi raja. Mereka ingin mengambil Yesus secara paksa untuk menjadi raja, saudara kasih Tuhan. Karena mereka merasa bahwa, raja mana lagi yang begitu hebat sehingga mampu memberikan kepada kita makanan gitu. Di mana-mana politik itu seperti itu, ya, yang mampu memberikan kamu apa begitu. Hari ini banyak orang bingung-bingung katanya subsidi BBM, ini kan yang lagi topik hangat kan. Nah, BBM naik, siapa yang kemarin ngantri untuk isi mobil katanya gitu. Ya. Jadi banyak presiden, banyak raja dari dulu pusingnya dalam masalah ini. Apa yang mau dikasih kepada orangnya? Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus dikatakan dia bisa kasih kita makan terus. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Wow, jadi raja saja dia. Mereka mau paksa dia menjadi raja, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dan dia langsung menyuruh mereka pulang. Menyuruh mereka pulang. Dan ini menjadi pelajaran pertama kita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia tidak terpengaruh oleh keinginan orang banyak. Melebihi dari misi dia, apa yang dia tahu adalah kehendak Bapanya. Dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja, memenuhi kebutuhan fisik manusia. Dia tahu persis itu. Dia tahu kehendak Bapanya. Dan dia tidak mau tunduk kepada kehendak orang banyak.
Yang mau menjadikan dia raja walaupun itu sangat menggiurkan secara kedagingan. Mungkin iblis, kita tahu bahwa ketika iblis mencobai Tuhan kita, dia akan mencobai Tuhan kita 3 hal. Pertama, ubah batu menjadi roti. Nah mungkin iblis berkata, waktu saya suruh ubah batu menjadi roti tidak mau. Sekarang 5.000 orang dikasih makan 5 roti 2 ikan. Oke. Kemudian yang kedua, iblis mencobai Tuhan kita. Jatuhkan dirimu dari bumbungan bait suci. Maka semua orang akan tahu bahwa engkau adalah hebat. Nah, ini mukjizatnya juga Tuhan memperlihatkan dirinya punya kuasa. Dan ingat, yang ketiga, iblis menawarkan, kalau kamu menyembah aku, maka kamu akan menjadi raja. Seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan menolaknya. Nah, iblis tidak berhenti, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda baca di Injil, dikatakan bahwa iblis mundur dan mencari kesempatan yang baik untuk mencobai Yesus lagi. Dan ini adalah salah satu pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus. Lihat, engkau sudah ubah, bukan ubah batu menjadi roti sih, tapi roti sedikit menjadi roti banyak. Dan lihat, orang banyak sudah lihat kehebatan engkau. Nah sekarang, mau nggak engkau menjadi raja mereka? Enggak perlu sembah-sembah akulah, kata iblis. Jadi saja raja mereka. Jadi raja mereka, tapi kalau Yesus mau menjadi raja mereka dengan pengertian yang fisik, dengan pengertian yang politis, itu bukan misi dia. Misi dia adalah nanti mati di kayu salib. Dan iblis sedang menawarkan kepada dia, ada alternatif lain. Engkau tidak perlu mati di kayu salib. Engkau bahkan bisa menjadi raja. Engkau bahkan bisa berkuasa. Tidak perlu naik ke atas salib, tidak perlu ke Yerusalem. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita. Bahwa dia lebih mengutamakan apa yang dia tahu adalah yang benar. Dia lebih mengutamakan kehendak Bapanya. Lebih daripada suara mayoritas, lebih daripada keinginan kedagingan dia mungkin, lebih dari semua itu. Betapa sering kita manusia itu adalah makhluk yang sangat terpengaruh oleh sekeliling kita. Sudah pernah dibikin segala macam survei, eksperimen, bahwa ketika semua orang memilih A, walaupun A itu salah, maka kebanyakan orang akan ikut pilih A juga. Karena ada peer pressure, karena ada tekanan dari sesama yang berkata begini lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan. Namun Tuhan kita tidak. Sungguh kita perlu memiliki iman yang memahami Tuhan kita sehingga kita bisa meneladani Dia. Tapi apalagi saudara yang kasih Tuhan? Coba kita lihat selanjutnya. Bukan hanya Tuhan Yesus tidak mengikuti keinginan mayoritas, Dia suruh mereka pulang. Ayat yang ke-23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah ini satu hal yang luar biasa yang juga menunjukkan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu iman yang memahami Dia. Bahwa ketika Dia suruh mereka pulang, dan Dia suruh orang banyak pulang, Dia suruh murid-muridnya naik ke perahu. Tapi kenapa Dia sendiri tidak ikut, saudara? Dia sendiri tidak ikut. Dia suruh muridnya, kalian naik ke perahu, duluin aku ke seberang. Aku mau naik ke atas gunung. Dia kasih tahu murid-muridnya. Aku mau naik ke atas gunung, aku mau berdoa, aku mau sendirian bersama dengan Bapakku di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita masih ingat, ini adalah rencana awal Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan membawa murid-muridnya menyeberang itu untuk menyendiri. Masih ingat kisahnya waktu dia mendengar Yohanes Pembaptis mati dibunuh, Yesus sengaja mau pergi menyendiri. Tetapi rencana dia gagal, karena begitu dia sampai ternyata orang sudah banyak. Rencana dia gagal karena orang banyak datang, dan akhirnya Tuhan melayani mereka. Tuhan kita, dan kita sudah bilang, salah satu pelajarannya adalah bahwa Tuhan kita tidak kehilangan belas kasihannya, tidak kehilangan karakternya ketika rencana-rencana dia diganggu oleh berbagai hal. Itu sudah kita pelajari sebagai satu pelajaran. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata kita lihat bahwa Tuhan juga tidak membiarkan halangan-halangan ini membuyarkan hal yang menurut dia sangat penting. Yaitu apa? Dia ingin bersekutu dengan Bapaknya. Sempat tertunda karena dia harus melayani orang banyak. Sempat tertunda karena tadinya dia mau menyendiri, ternyata ada halangan. Tapi kemudian Tuhan kita tidak melupakan tujuan utama dia. Tuhan kita tidak menganggap itu hal yang bisa dia lewatkan begitu saja, tidak. Tuhan kita berkata, saya tetap harus menghabiskan waktu ini. Bahkan saudara kasih Tuhan, dia lebih baik berdoa kepada Bapaknya semalam-malaman daripada tidur.
daripada tidur. Saya mendapatkan bahwa biasanya kalau anak kecil itu disuruh tidur tidak senang, saudara kasih Tuhan. Ya. Saya mendapatkan anak saya kalau disuruh tidur itu kadang-kadang, oh masa sudah jam tidur. Nah ini agak beda. Kalau sudah dewasa, tidur itu malah nyaman, enak ya saudara kasih Tuhan. Ya. Kalau masih anak-anak ya disuruh, ayo tidur. Belum mau tidur ya. Tapi kalau sudah umur seperti saya begini ya, kita mau cari waktu kapan bisa tidur ya. Kadang-kadang ada waktu tidur aja nggak bisa tidur, saudara. Ya. Tidur itu enak. Ya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berkata ya, Tuhan kita lebih mementingkan bersekutu dengan Bapaknya, berdoa semalaman. Ya. Dia lebih mau mengorbankan tidur dia untuk berbicara dengan Bapaknya. Dan kita berkata, ini luar biasa sekali. Mestinya, kalau ada pribadi yang bisa berkata, saya tidak perlu berdoa, mestinya itu Tuhan Yesus. Anda bayangkan, Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia sebenarnya sudah memiliki hubungan yang begitu erat dengan Bapaknya. Dia sebenarnya sudah setara dengan Bapaknya dalam kekekalan. Mestinya kalau ada pribadi yang bisa berkata, aku tidak butuh lagi berdoa, mestinya itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita dapatkan secara konsisten di dalam Injil, bahwa justru Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling banyak dicatat berdoa. Doa itu bagi dia adalah persekutuan. Justru dengan berdoa dia menikmati kedekatan dengan Bapaknya itu. Yang menurut dia lebih nikmat daripada tidur bahkan. Lebih nikmat daripada hal-hal yang lain. Dan dia mencari itu. Oh saudara yang kasih Tuhan. Betapa kita perlu mencontoh Tuhan kita. Kita harus memahami, iman yang memahami Yesus Kristus. Banyak orang hari ini, kita selalu berkata, ayo baca Alkitab. Di gereja selalu dikata, ayo baca Alkitab. Orang percaya harus baca Alkitab. Harus punya saat teduh. Harus baca firman Tuhan, berdoa, menghabiskan waktu untuk berdoa pada Tuhan. Banyak orang selalu berkata, tapi saya sibuk. Tidak ada waktu, dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus jauh lebih sibuk dari kita. Kita baca di Markus, katanya makan pun dia tidak sempat kadang-kadang. Dia jauh lebih sibuk lagi. Namun dia berkata, ini adalah sesuatu yang penting. Sebenarnya bukan masalah waktunya, tapi masalah apa yang kita prioritaskan. Apa yang kita pentingkan, karena waktu itu sama semua. Tetapi kalau kita melihat ini adalah hal yang penting. Ini adalah sumber kekuatan rohani saya. Karena saya, dengan pencipta saya dengan juru selamat saya perlu hubungan itu. Saya perlu memiliki koneksi itu dengan dia. Saya perlu tahu, mengenal dia lebih dalam lagi. Maka kita akan membuat waktu. Karena kita menomorsatukan hal ini. Ini hal yang penting bagi saya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang, dia salahnya adalah dia tidak mementingkan hal yang rohani. Hal rohani itu kayak sisa-sisa. Kalau saya tidak kecapean, kalau saya kebetulan bisa bangun pagi, kalau saya begini maka saya akan baca Alkitab dan sebagainya. Tidak. Seharusnya kita membuat hal-hal rohani sebagai titik-titik penting dan kita membangun hidup kita. Kita mengatur semua jadwal yang lain di sekeliling hal-hal rohani tersebut. Bukannya kita sudah dahulukan hal lain A, B, C, D, E, kalau ada waktu maka saya baca Alkitab. Bukan. Kita bahkan tentukan, saya akan baca Alkitab, saya akan berdoa, saya akan punya saat teduh dengan Tuhan. Kemudian kita atur semua yang lain di sekitar itu. Kita atur jadwal kita yang lain di sekitar itu. Oh saudara yang kasih Tuhan, sedemikian pentingnya Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Bukan hanya persekutuan pribadi yang Tuhan Yesus pentingkan. Tuhan ingin kita mementingkan persekutuan secara jemaat. Persekutuan secara jemaat ini juga penting. Ketika kita berkumpul secara berjemaat, di sini Tuhan menemui kita secara spesial, secara eklesiologis. Coba kita buka dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang pertama. Kita melihat di sini. Wahyu pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Dan kalau Anda merasa kitab Wahyu sulit dipahami, ketahuilah bahwa
mulai minggu depan, sekolah minggu dewasa yang saya ajar, kita akan membahas kitab Wahyu ya. Kita akan mempelajari kitab Wahyu. Jadi jemaat sekalian yang ingin belajar kitab Wahyu lebih lagi, datang jam 9, Saudara. Kita lihat di sini, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12, lalu aku berpaling, ini Yohanes, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, ini suara Tuhan Yesus. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, saudara yang kasih Tuhan, berjalan katanya, di tengah-tengah kaki itu ada seorang serupa anak manusia. Kaki dian itu apa? Coba kita lihat ayat yang ke-20. Kita lihat Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ke-7 kaki dian adalah ke-7 jemaat. Dan Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia ada di tengah-tengah ke-7 kaki dian. Dia ada di tengah ke-7 jemaat. Perhatikan pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Yesus Kristus berjalan di antara jemaat-jemaatnya. Dia hadir secara eklesiologis, secara spesial, yaitu sebagai tubuhnya ketika jemaat berkumpul. Dan ini adalah suatu persekutuan yang indah, yang Tuhan inginkan juga. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga perlu mementingkan hal ini. Kita perlu mementingkan hal ini. Berjemaat adalah hal yang penting, dan kita juga mengatur jadwal kita di sekeliling hal tersebut. Ada orang Kristen yang tidak melakukan itu. Dan dia berjemaat kalau hari Minggu tidak ada aktivitas lain. Kalau hari Minggu tidak ada yang ngajakin dia makan. Kalau hari Minggu tidak ada acara A, acara B, acara C. Saya tidak berkata bahwa tidak bisa ada halangan absolut. Tentu kadang-kadang bisa saja ada halangan absolut bagi seorang untuk datang. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berkata bahwa ada perbedaan antara orang yang mementingkan hal ini dan mengatur jadwalnya di sekeliling berjemaat dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan itu. Sehingga dengan sedikit alasan saja dia tidak berjemaat. Dengan sedikit halangan dalam tanda kutip, dia tidak berjemaat. Karena apa? Karena dia tidak mementingkan, dia tidak mengosongkan waktu ini. Beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di BKDJM Facebook. Orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hari ini hidup di bawah kasih karunia. Tapi kita malah kalah. Padahal mestinya orang yang hidup di bawah kasih karunia tidak kalah. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang di bawah hukum Taurat, apa yang terjadi? Mereka harus katanya menyisihkan 1 hari full, hari Sabat. Mereka semua kalender mereka berpusat pada itu. Jumat sore, mereka sudah buru-buru pulang. Tidak boleh sampai lewat maghrib. Karena begitu lewat Jumat sore maghrib berarti Sabat sudah mulai. Sabat sudah mulai, mereka tidak boleh kemana-mana lagi. Mereka tinggal makan malam bersama, keluarganya sudah disiapkan. Kemudian mereka harus diam terus sepanjang hari. Mereka harus istirahat sepanjang hari, sampai dengan Sabtu sorenya lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu di dalam hukum Taurat. Kita berkata, kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Benar, kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Dan kita bukan mengobservasi Sabat seperti itu. Namun pelajarannya adalah, sebagaimana Tuhan ingin kita menyisihkan waktu. Tuhan ingin kita menyisihkan sebagian hidup kita, khusus untuk Dia. Masa kita tidak melakukannya di dalam masa kasih karunia ini. Saudara yang kasih Tuhan. Coba kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-14 di sini. Kita melihat iman yang memahami Tuhan kita. Apa yang Tuhan kita inginkan. Tadi kita sudah lihat yang pertama, bagaimana dia menyuruh orang-orang itu pulang. Yang kedua, bagaimana dia naik berdoa semalaman. Ini yang dia pentingkan, saudara yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana kita bisa memahami Tuhan kita. Yang ketiga adalah puncaknya. Puncaknya yaitu sampai dengan ayat yang ke-27 di mana Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika Yesus di atas gunung itu, murid-muridnya sedang dalam perahu. Mereka mendayung dan terjadilah badai yang begitu besar. Badai yang begitu besar dan mereka payah sekali.
Dan Tuhan kita ternyata melihat mereka. Tuhan kita melihat mereka dan dia turun. Dia turun dan terjadi mukjizat yang luar biasa. Dia berjalan di atas air, saudara yang kasih Tuhan. Dia berjalan di atas air. Dan kita tidak tahu mekanismenya seperti apa. Sama seperti kita tidak tahu mekanisme Tuhan kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan bagaimana. Ya. Kalau kita belajar di fisika dulu, ada udara, ada gas, ada cair, ada padat. Ya. Dan air itu termasuk cair, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bedanya apa? Katanya kan, kalau belajar fisika kimia dulu, ini kalau gas itu atom-atomnya saling jauh, menjauhi satu dengan yang lain. Ya. Kalau dia cair, atom-atomnya itu makin sedikit lebih padat. Ya. Tapi tidak padat banget. Ya. Sedangkan kalau benda padat itu atom-atomnya sangat padat sekali. Ya. Sehingga kalau padat itu bisa kita injak, karena kita injak atom-atomnya nggak nyebar. Sedangkan kalau misalnya gas dan cair itu atom-atomnya ya dia terpisah-pisah begitu. Dia mengalah kepada kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu. Dengan suatu cara, tiba-tiba atom-atom air H2O yang di laut pada waktu itu menurut pada kehendaknya ya, dan tidak menjauh. Ya. Ketika dia menapaknya, atom-atom itu, molekul-molekul itu menjadi seperti padat. Oh, saudara yang luar biasa. Ini adalah pernyataannya yang luar biasa. Ini adalah pernyataan dia. Dan ini menggenapi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda merasa bahwa ini tidak signifikan, Anda boleh buka dalam Ayub. Coba kita buka Ayub. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan ini sudah diantisipasi dalam Perjanjian Lama. Kita buka dalam Ayub pasal 9. Ayub pasal yang ke-9. Dan di sini Ayub sedang berbicara tentang Tuhan. Ayub pasal 9. Anda bisa baca dari awal sebenarnya, ayat 4. Dari ayat 4, Ayub meninggikan Tuhan. Dia bilang Allah itu bijak dan kuat. Siapa dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat. Dan terus. Tapi perhatikan sampai ayat yang ke-8. Ada yang unik tentang Tuhan. Yang seorang diri membentangkan langit. Dan apa katanya? Melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Allah adalah yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dan Yesus Kristus menggenapi ini. Yesus Kristus melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Sebagaimana Ayub katakan, ini adalah sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Dia melakukannya. Coba kita buka lagi. Kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-14. Oleh karena itu, ketika Yesus datang, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran murid-muridnya ketakutan semua. Murid-muridnya ya tentu dalam badai sangat sulit untuk melihat wajah orang. Mungkin dari jauh hanya kelihatan ada sosok yang datang. Ada sosok, kita tidak tahu Tuhan Yesus pakai baju apa pada malam itu. Baju putih kah? Baju hitam kah? Tiba-tiba ada sosok, mungkin putih saudara, putih-putih datang. Mungkin banyak yang takut ya, putih-putih datang. Dan mereka berseru, itu hantu katanya. Tapi apa kata Tuhan kita? Tuhan kita berseru di ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kalau Anda tidak melihat ke bahasa aslinya, mungkin ini tidak terlalu signifikan. Tapi kalau Anda cek di dalam bahasa Yunaninya, kata aku ini, diterjemahkan dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu ego eimi. Ketika Yesus berkata, aku ini, dia berkata, ego eimi. Dan ego eimi bisa diterjemahkan beberapa cara. Ego adalah aku, eimi itu adalah atau ada gitu. Jadi bisa diterjemahkan ini aku memang tidak salah juga. Tetapi ego eimi bisa juga diterjemahkan aku ada atau aku adalah. Aku adalah. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini pernyataan yang luar biasa sekali. Karena di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 ketika orang Israel, ketika Musa bertanya, kalau orang Israel bertanya kepada aku, siapa namamu Tuhan yang mengutus aku? Apa yang harus aku jawab? Tuhan berkata pada waktu itu, namaku adalah aku. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab bahasa Yunani dikatakan ego eimi. Aku adalah aku, ego eimi. Siapa yang mengutus Musa? Ego eimi. Tuhan yang adalah aku. Dan ketika Tuhan Yesus berdiri di atas gelombang di sana, dan murid-muridnya ketakutan, dia berkata, jangan takut.
Aku adalah aku. Ego eimi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pernyataan bahwa keilahian dia yang luar biasa. Coba kita buka dalam Yesaya sekarang. Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Ini mirip ya dengan yang Yesus katakan. Jangan takut. Jadi di sini juga, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Menyeberang melalui air seperti murid-muridnya pada waktu itu. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada lagu kita yang berkata apa? Lewat api atau lewat air. Ini diambil dari ayat ini. Lewat air, lewat apa gimana lagu itu ya? Lewat air, nah itu. Atau api. Tapi semuanya lewat Kalvari. Ayat yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa orang percaya tidak perlu takut? Sebab akulah apa? Tuhan. Akulah Jehovah. Dan Jehovah itu diambil dari ego eimi itu. Akulah ego eimi, akulah Jehovah, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamat. Jangan takut kalau kamu melewati air, sebab akulah Jehovah, akulah ego eimi. Ini yang diklaim oleh Tuhan Yesus. Ketika kembali lagi ke Matius pasal 14, dia berseru, jangan takut, ego eimi. Dan tidak heran bahwa murid-muridnya memahami akan hal tersebut. Dan kita juga perlu memahami akan hal tersebut, tentang siapa dia. Siapa dia yang sesungguhnya. Apa yang dia inginkan dari kita. Bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Jehovah. Dia adalah penguasa dunia ini. Dia yang mampu berkuasa atas semua atom, semua molekul, semuanya tunduk kepada dia. Mau dia suruh bertambah banyak, bisa. Mau dia suruh tadinya cair menjadi padat, bisa. Semua itu ada di bawah kendali dia. Iman yang memahami Yesus Kristus, saudara. Itu adalah pelajaran pertama kita. Kembali ke Matius pasal 14. Sekarang kita mau masuk kepada paruh kedua. Paruh kedua dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Sekarang kita lihat di sini. Iman seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama adalah iman yang memahami Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar paham saja. Tetapi yang kedua adalah iman yang mengandalkan Yesus Kristus. Iman yang mengandalkan dia. Bukan hanya tahu tentang dia, bukan hanya mengerti siapa dia, tapi kemudian iman yang memegang dia. Dan dengan yakin berkata, aku akan bersandar kepadamu, aku akan mengandalkan engkau, aku akan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oh saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Itu pelajaran pertama, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena kita belajar dari perikop ini bahwa orang percaya ternyata juga bisa mengalami badai. Orang percaya juga bisa mengalami badai kehidupan. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa, oh saya percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saya tidak akan menghadapi badai. Saya tidak akan menghadapi hal yang sulit. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. Orang percaya bisa mengalami badai. Badai itu bisa datang karena dua hal. Satu, karena ketidaktaatan kita. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, kita bisa menjatuhkan diri kita kepada berbagai-bagai kesusahan. Ini sudah jelas. Contoh paling jelas adalah Yunus. Tuhan suruh Yunus, Yunus kamu ke Niniwe. Yunus bilang, enggak mau Tuhan. Saya mau lari ke Tarsis. Kalau Anda buka peta Anda, Niniwe itu adanya sebelah timur, jauh sekali dari Israel. Dan dia mau lari ke Tarsis. Menurut banyak penafsiran, Tarsis itu ada di barat, di daerah sekitar Spanyol sana. Jadi Tuhan ingin dia pergi ke arah Iran hari ini. Dia malah lari ke Spanyol, saudara. Jadi dia 180 derajat dari maunya Tuhan. Dan Tuhan izinkan badai datang untuk perahu Yunus. Saudara, kita bisa menghadapi badai kalau kita sedang tidak taat sama Tuhan. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sedang taat kepada Tuhan, Tuhan juga bisa mengizinkan badai datang dalam hidup kita. Contohnya adalah murid-murid di tempat ini. Bahkan kalau kita lihat di ayat 22, siapa yang suruh murid-murid masuk ke dalam perahu? Tuhan Yesus. Dan itu bukan hanya sekedar
diizinkan masuk. Bahkan dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya. Tuhan perintahkan, kamu masuk perahu ini, kamu nyebrang sana. Dan ternyata di tengah-tengah ketemu badai. Mungkin murid-muridnya bisa berkata, Tuhan, kan Tuhan yang suruh saya masuk perahu ini. Tuhan yang suruh saya ke seberang, kok tiba-tiba ada badai sekarang? Kenapa bisa tiba-tiba ada badai? Bukankah saya sedang melakukan kehendak Tuhan? Bukankah Tuhan yang suruh saya masuk perahu ini? Oh, ketemu badai sekarang. Tetapi inilah yang Tuhan ingin kita ketahui, bahwa orang percaya bisa mengalami badai. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita mengandalkan Dia, saudara. Bahkan, ketika kita percaya Tuhan, seringkali justru saat itu badai datang. Ketika kita memutuskan untuk pegang kebenaran, justru seringkali saat itu badai datang. Kadang-kadang tidak ada badai, bukan berarti semua baik-baik saja. Kadang-kadang tidak ada pencobaan, justru kita harus bertanya-tanya. Alkitab berkata, celakalah engkau kalau semua orang berkata baik tentangmu. Celakalah engkau kalau dunia mengasihimu. Celakalah engkau kalau misalnya semua orang menyanjung engkau. Karena dunia telah membenci Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apa jadinya kalau misalnya dunia yang membenci Tuhan kita ternyata begitu baik sama kita? Kita perlu bertanya-tanya. Apakah saya kurang menonjolkan fakta bahwa saya ini pengikut Yesus? Gitu. Apakah saya berkompromi? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita berpegang pada kebenaran, seringkali badai malah datang. Jangan heran. Kalau Anda berkata, saya mau percaya Yesus. Jangan heran. Lalu tiba-tiba ada datang badai. Anda bergabung dengan jemaat di tempat ini. Jangan heran. Lalu tiba-tiba ada badai datang. Ini sudah terjadi sering. Saya tidak perlu ceritakan. Banyak anggota jemaat. Terakhir baru ada ketemu satu orang beberapa minggu lalu. Dia mengalami badai juga. Anaknya ada yang sakit tertentu. Lalu dia cerita sama saya ketemu dia bilang, waduh Pak, padahal barusan saya bergabung. Saya barusan bergabung tidak lama. Dan saya sedang seru untuk ini kasih tahu kebenaran kepada keluarga saya. Katanya. Dan ini tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Dan kita bilang, memang kalau kita berpegang kepada kebenaran bukan berarti bahwa badai tidak akan datang. Seringkali justru karena kita pegang kebenaran, datang badai dalam hidup kita ini. Tetapi kita harus memahami bahwa Tuhan mengizinkan itu. Dan ini masuk kepada poin yang kedua kita dalam mengandalkan, iman yang mengandalkan Yesus. Itu bahwa Tuhan mengizinkan badai supaya kita mengandalkan Dia. Supaya kita belajar bahwa kita bisa berpegang kepada janji-janji Tuhan. Bahwa kita perlu menjalani hidup ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan di tengah badai, bukan badainya yang penting. Bukan lautnya yang penting, tapi yang penting adalah Yesus Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan di tengah-tengah badai itu, Dia datang di atas air, di atas gelombang. Dia Tuhan di atas gelombang, saudara. Dan Dia datang, melangkah. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Jehovah, datang. Dia ingin kita mengandalkan Dia. Petrus adalah perwakilan kita di sini. Dan mukjizat ini dicatat di Matius, Markus, dan Yohanes. Tetapi hanya Matius yang mencatat episode tentang si Petrus ini ingin berjalan di atas air juga. Begitu. Nah, satu-satunya yang mencatat adalah Matius. Kenapa? Pasti ada pelajarannya. Petrus berkata, Tuhan, jika itu memang Engkau, perintahkan aku untuk datang kepadamu berjalan di atas air juga. Petrus ingin, kalau itu memang Engkau Tuhan, aku ingin dekat kepadamu. Aku tidak puas hanya melihat Engkau di sana saja, aku ingin mendekat kepadamu. Dan untuk mendekat kepada Tuhan, kita seringkali butuh mengandalkan Tuhan. Kita seringkali butuh suatu iman yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Yang mungkin terlihat secara kasat mata. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Seringkali hal-hal lain kita tidak bisa andalkan lagi. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, datanglah.
datanglah. Dan Petrus, dia mulai turun dari perahu. Dia mulai turun dari perahu. Dia mencelupkan kakinya pertama. Kita tidak tahu Tuhan berjalan di atas air itu seperti apa. Gitu. Apakah kakinya nggak nyentuh gelombang, ataukah menyentuh 1 senti, gitu ya, atau airnya sampai ke sini. Ya. Jadi kita nggak tahu juga Petrus seperti apa. Gitu. Mungkin dia mencelupkan kaki, dia tes dulu pakai jempol dia. Ini masih air ini. Ini masih air ya. Ini masih bisa diceplos-ceplosin ya. Tapi kemudian dia melangkah. Dia melangkah. Kita tidak tahu sampai kemana air sampai ke atas kakinya. Mungkin airnya sampai di betisnya. Tapi dia menemukan sesuatu yang padat di situ. Dia menemukan sesuatu yang padat dan dia mulai melangkah. Dia mulai melangkah. Dan dia mulai berjalan ke arah Tuhan kita. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Semua yang lain berkata kepada dia, jangan. Ya. Karena airnya real. Ini bukan ilusi. Badainya real. Ya. Semua ini benar-benar sedang terjadi. Namun dia memiliki dasar untuk beriman. Apa dasar dia untuk beriman? Perkataan Tuhan Yesus kepada dia apa? Datanglah. Dari satu kata ini, ketika Tuhan berkata kepadanya, datanglah, maka dia memiliki dasar untuk imannya. Dia bukan melakukan hal yang bodoh. Apa beda orang gila dengan orang beriman, saudara? Apa beda orang gila dengan orang beriman? Banyak orang Kristen dikira orang gila. Apalagi di abad pertama. Tadi dia akan Atat bilang kata kombe. Kalau Anda sedang dikejar-kejar, sampai harus ngumpet di dalam gua, hidup bertahun-tahun dalam gua, padahal Anda tinggal berkata, oh iya, saya nggak mau jadi orang Kristen lah. Mungkin keluarga Anda yang bukan Kristen berkata, kamu sudah gila. Kenapa kamu harus seperti itu? Ketika dulu orang Kristen dilemparkan untuk dilawan singa di Kolosium Roma, mungkin keluarganya yang bukan Kristen berkata, kamu sudah gila. Ketika ada seorang anak yang berkata, saya percaya Tuhan Yesus sekarang, kamu sudah gila. Kamu sudah gila kah? Kamu tidak tahu resikonya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, apa beda orang gila dengan orang beriman? Bedanya adalah, coba kita buka dalam Roma. Supaya jangan nanti besok saya mendengar kabar jemaat Grafe masuk koran karena mencoba berjalan di atas kali di Sunter di sini. Saya disuruh beriman katanya kan, Gembala Stephen suruh saya beriman. Jadi karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, saya juga mau. Dan Petrus juga mau. Saya akan bilang, oh enggak, itu agak gila. Saya akan bilang gitu ya. Jadi bedanya apa orang gila dengan orang beriman? Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Ini bedanya orang gila dengan orang beriman. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bedanya orang gila dengan orang beriman adalah iman didasarkan kepada firman Tuhan yang jelas. Petrus tidak gila ketika dia turun dari perahu itu masuk ke air. Kenapa? Karena dia berpegang kepada satu perkataan Tuhan Yesus kepada dia, datanglah Petrus. Datanglah. Dan didasarkan kepada firman Tuhan itu, dia melangkah. Hari ini Tuhan tidak menyuruh kita berjalan di atas air. Itu bukan untuk kita. Oleh karena itu jangan coba-coba. Tetapi ada banyak firman Tuhan lain yang harus kita pegang dengan iman. Yang berkata kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang berkata kepada kita, percayalah kepadanya. Yang berkata kepada kita tentang banyak hal secara prinsipil yang bisa kita terapkan dalam situasi-situasi hidup kita. Ketika kita membuat keputusan, di mana kita berkata, Tuhan, saya tidak mau kompromi. Mungkin ada
ada seorang perempuan yang dilamar oleh laki-laki yang super kaya. Tapi laki-laki itu bukan orang Kristen. Dan perempuan itu berkata, tidak, saya tidak bisa karena engkau bukan orang percaya. Karena dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen. Nah mungkin keluarga berkata, kamu gila. Kamu gila karena apa? Kehidupan apa lagi yang kamu inginkan? Dia mengasihi kamu mungkin. Dia super kaya. Kamu mau tunggu sampai umur berapa? Kamu gila. Tetapi kalau dia bisa berkata, aku melakukannya karena firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang jelas, yang menjadi peganganku. Maka itu menjadi suatu langkah iman. Suatu langkah iman. Ada orang yang mungkin berkata, macam-macam saudara. Sekali lagi, ada prinsip-prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan. Yang kita bisa pegang dan berkata, di sini aku berdiri, di sini aku mau mengandalkan Tuhan. Apakah saya bisa melihat ujungnya seperti apa? Saya belum bisa lihat ujungnya seperti apa. Saya tidak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saya akan melangkah dengan iman. Karena saya memiliki firman Tuhan yang jelas, yang saya akan pegang. Sejelas Petrus mendengar kata-kata Tuhan, datanglah. Datanglah. Dan dia menapakkan kaki di atas gelombang-gelombang itu. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-30. Kita tidak tahu berapa langkah yang diambil oleh Petrus. Tapi di ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Wah, Petrus mulai tenggelam di sini. Apa yang terjadi? Dirasanya tiupan angin. Dalam bahasa aslinya dikatakan dia melihat angin. Dia mulai melihat angin, dia melihat gelombang, sehingga ketika dia melihat semua itu, tatapannya dia alihkan dari Tuhan kita. Dia tidak lagi sedang melihat Tuhan kita, yang dia lihat adalah hal-hal lain. Dan ketika dia melihat hal-hal lain, dia mulai tenggelam. Oh, saudara, ini adalah pelajaran yang indah bagi kita. Bahwa ketika kita dalam badai, ketika kita dalam kesusahan, tatap terus Yesus Kristus. Jangan alihkan pandangan kita dari Tuhan. Kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat nomor satu misalnya. Kita bisa melihat situasi, kita bisa melihat kesusahan di sekeliling kita. Kalau kita fokus kita pada kesusahan, kita akan tenggelam. Kita akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa melawan badai ini? Lihat anginnya begitu kencang, apa yang bisa saya lakukan? Makanya pengintai-pengintai yang dikirim oleh Musa, 12 orang pengintai, 10 orang berkata, kami di sana ketemu raksasa katanya. Kami ketemu raksasa di sana, yang dia fokus adalah raksasanya. Dia tidak melihat ada Tuhan yang lebih besar lagi. Ketika dia melihat angin, dia takut. Kenapa tidak lihat Yesus yang ada di tengah-tengah angin itu? Ketika dia melihat gelombang, dia takut. Kenapa tidak melihat Yesus yang sedang berdiri di atas gelombang itu? Apa yang mau kita fokuskan? Ketika kita berfokus kepada Tuhan, yang lain menjadi lebih sirna. Ada lagu kita juga yang berkata, dunia sirna ketika kita berfokus kepada Tuhan. Makanya kamera itu menjadi ilustrasi juga. Kamera itu bisa fokus jauh, bisa fokus dekat. Kalau kita fokus dekat, yang jauh blur. Kalau kita fokus jauh, yang dekat blur. Makanya kalau mau foto dua orang, harus berdampingan. Kalau yang satunya jauh, satunya dekat, foto kami, ya, bingung juga. Gitu, ya. Mau foto yang mana? Gitu kan. Saya mau yang dekatnya kelihatan jelas, yang belakangnya nggak kelihatan. Jadi kita mau fokus mana? Kalau kita berfokus pada Tuhan, maka yang lain akan tidak begitu jelas. Kesusahan tidak begitu jelas. Atau Petrus berfokus kepada dirinya sendiri. Saudara, kalau Petrus berfokus pada dirinya sendiri, maka dia salah total. Anda tahu Petrus artinya apa? Tuhan kasih dia nama Petrus. Petrus itu artinya batu. Apa yang terjadi kalau batu ditaruh di air, saudara? Ya. Tenggelam. Ya. Makanya Petrus tenggelam. Ya. Itu sudah sewajarnya. Ya. Batu itu tenggelam. Gitu ya. Petrus, namanya udah batu gitu kan. Ada orang katanya saya bisa berenang gaya batu katanya gitu kan. Ya.
Wah, ini kan bahaya. Ya. Berenang gaya batu. Petrus ini mau memperagakan berenang gaya batu rupanya. Gaya Petros. Kalau dia berfokus pada dirinya sendiri, dia kan batu. Ya, maka tenggelam dia. Apa kemampuan saya? Makanya pengintai-pengintai itu bilang, kami ketemu raksasa dan kami seperti belalang. Itu ada raksasa, kami belalang. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, coba kita buka Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perjalanan hidup kita ini, perlombaan rohani kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berfokus kepada Yesus berarti apa? Berfokus bahwa dialah tujuan kita. Kita hidup bagi Dia. Berfokus kepada kehendak Dia. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau untuk saya. Apa kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berfokus pada itu, kita tidak akan jatuh pada dosa. Kita tidak akan menyimpang sana sini. Kita fokus kepada Yesus Kristus. Maka kita menghilangkan begitu banyak hal dan kita tidak akan tenggelam. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalaupun kita gagal, Petrus sempat mengalihkan pandangannya, namun Tuhan tidak membiarkan dia. Dan ketika dia mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong aku, selamatkan aku. Dan Tuhan segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Dan di ayat yang ke-31, kembali ke Matius 14, Tuhan berkata, hai orang yang kurang percaya. Dalam bahasa aslinya, little faith. Oligopistis, ya. Little faith, ya. Tapi Tuhan tidak berkata orang yang tidak percaya, namun orang yang apa? Kurang percaya. Bukan no faith, tapi little faith, ya. Dan memang iman kita harus bertumbuh, ya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Kalau iman kita masih kecil, Tuhan memegang tangan kita, ya. Dan Dia berkata, hai engkau yang little faith, yang kurang percaya, ya. Mengapa engkau bimbang? Katanya di sini. Dan Tuhan ingin terus membuat kita semakin kuat, semakin dewasa. Dan Petrus akhirnya semakin dewasa, sampai ke akhir hidupnya. Dia bisa berkata, menurut tradisi, waktu Petrus mau disalibkan, dia tidak bimbang lagi. Waktu Petrus mau dihukum mati oleh Nero, dan dia disalib karena dia bukan warga negara Rom. Paulus dihukum mati juga, tapi dia warga negara Rom, tidak boleh disalib. Jadi Paulus mati dipenggal. Tapi Petrus bukan warga negara Rom. Jadi dia mati disalib. Namun dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Kalau aku memang harus disalib, salibkan aku terbalik, katanya. Dan mereka menyalibkan dia terbalik, katanya. Ini menurut tradisi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat, dia yang tadinya of little faith, kurang percaya. Tapi Tuhan memegang tangannya terus. Dan dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga iman dia bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh. Sampai ketika dia harus memberikan nyawanya bagi Tuhan. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dan dia berkata, ya, aku siap. Tentu Petrus yang di situ berbeda dengan Petrus yang ketakutan melihat badai yang datang ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ingat, 1 Korintus 10:13, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara, kita bisa mengandalkan Tuhan karena Dia ujung-ujungnya akan menenangkan badai kita. Coba kita lihat kembali ke ayat yang ke-32 di sini. Ayat ini 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mukjizatnya bukan hanya satu, saudara. Bahkan ada beberapa mukjizat di sini. Banyak orang berfokus kepada berjalan di atas air. Namun mukjizat yang hebat juga adalah ketika Yesus naik ke perahu itu, anginnya langsung berhenti. Badainya langsung berhenti. Ya, Tuhan akan menenangkan badai di dalam hidup kita.
Dan lebih hebat lagi kalau kita baca Yohanes 6 ayat 21. Coba kita lihat, Yohanes 6 ayat 21. Masih dalam perikop yang sama. Yohanes 6 ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sebenarnya ada 3 mukjizat di sini. 4 kalau kita hitung Petrus. 1, Tuhan berjalan di atas air. Petrus ikut berjalan di atas air. Lalu mukjizat kedua adalah ketika Yesus naik ke perahu itu, badainya langsung berhenti. Dan mukjizat ketiga adalah ketika Yesus naik ke perahu itu, mereka langsung sampai ke tujuan. Ini entah teleportasi atau apa. Atau entah ada Tuhan pakai gelombang yang hebat sehingga perahu mereka melonjak langsung dekat ke pantai. Tapi mereka segera tiba katanya di situ. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah ada lagu kita yang berkata juga, tidak mungkin ada yang menenggelamkan perahu tempat Tuhan menumpang. Tidak mungkin ada yang menenggelamkan perahu tempat Tuhan menumpang. Nah, oleh karena itu, kalau dalam perahu hidup kita, sungguh ada Tuhan. Maka ketika kita menghadapi badai, andalkan Dia, berseru kepadanya, ketahuilah kita tidak mungkin tenggelam. Kita pasti akan sampai kepada tujuan. Cuman permasalahannya tujuan kamu apa? Gitu aja. Kalau tujuan saya Tuhan, tujuan saya kan menjadi konglomerat Tuhan. Kok nggak nyampe-nyampe Tuhan? Itu kamu salah perahu, Tuhan bilang. Perahu Tuhan tidak tujuannya sampai ke sana. Tujuan saya kan enggak. Tuhan bilang, perahuku tujuannya adalah sampai ke sorga. Sehingga ada orang yang mati di dalam Tuhan pun. Apakah itu berarti perahunya tenggelam? Nah, Tuhan, bagaimana katanya badainya nggak bakal tenggelam? Itu tenggelam Tuhan, saya mati Tuhan. Bentar lagi saya mati nih. Loh, mati apakah tenggelam? Tidak. Tujuan kamu kemana dulu? Ya. Tujuan kamu kemana? Bagaimana martir-martir Kristen yang sudah mati? Berjuta-juta orang. Apakah perahu mereka tenggelam? Tidak. Ya. Justru mereka sampai kepada tujuan. Ya. Sampai kepada tujuan. Yaitu pantai sorgawi. Ya. Dan badai tidak menenggelamkan perahu tempat Tuhan menumpang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang telah menciptakan dunia ini, Engkau menciptakan laut, Engkau yang berkuasa atas laut, dan Engkau adalah Tuhan atas badai, atas gelombang. Tuhan, bantu kami untuk pertama-tama memahami Engkau, memahami siapa Engkau, memahami apa yang Engkau sukai, memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Dan yang kedua, bantu kami untuk mengandalkan Engkau, untuk beriman penuh, untuk melangkah dengan iman yang dilandaskan kepada firman-Mu. Melangkah dengan berani karena Engkau sudah mengatakannya. Engkau sudah menjanjikannya. Maka dengan berdasarkan itu kami bisa melangkah. Dan kami mengandalkan Engkau dalam segenap hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Engkau terus. Bukan kepada situasi dunia ini. Bukan kepada diri kami sendiri yang lemah. Namun kepada Engkau. Tolong kami Tuhan. Tuhan, jikalau ada di tempat ini orang yang belum memiliki pengenalan pribadi akan Engkau, kiranya Engkau terus mengetuk hatinya. Dan bagi kami yang sudah mengenal Engkau, Engkau tahu bahwa seringkali iman kami masih kecil. Kami seperti Petrus seringkali tenggelam. Kami seringkali tidak yakin akan firman-Mu. Firman-Mu tidak kokoh bagi kami, sehingga kaki kami melangkah dan seolah-olah terjeblos. Air itu tidak terasa padat lagi Tuhan, ketika kami meragukan firman-Mu. Tolong kami, sehingga kami tidak tenggelam benar. Ulurkan tangan-Mu, bantu kami Tuhan. Seperti Engkau membantu Petrus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.